Gempa dengan magnitudo 4,8 mengguncang Kabupaten Gianyar, Bali pagi tadi. Gempa ini berpusat di darat, yakni di wilayah Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar dengan kedalaman dangkal 20 km. Sejumlah warga panik dan sempat berlarian keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Pasca gempa, sejumlah bangunan dilaporkan rusak. Kerusakan cukup parah terjadi pada bangunan tembok penyengker di areal Puri Agung Belah Batu. Bangunan tembok yang berusia ratusan tahun ini ambruk di bagian sisi selatan Puri sepanjang 3 meter. Beruntung saat kejadian di sekitar lokasi tidak ada kendaraan parkir. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar masih mendata kerusakan dan dampak dari gempa ini. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan. Setelah lebih dari 1 tahun, pilot Susi Air akhirnya dibebaskan oleh kelompok kriminal bersenjata di Papua. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Polisi membantah adanya motif asmara di balik pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Halo, selamat sore pemirsa. Demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Bayu Pradana yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru selama 2 jam ke depan. Informasi pertama hari ini pemirsa, aparat gabungan TNI Polri menghadirkan Kapten Philip Mark Martens usai dibebaskan dari kelompok kriminal bersenjata. Setelah ini kita akan tampilkan Pak Philip Martens. Inilah sejumlah kendaraan milik aparat gabungan TNI Polri dengan pengawalan ketat yang membawa pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens yang telah dibebaskan dari kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Duga, Papua. Seperti diketahui Satuan Tugas Operasi Damai Kartens, gabungan TNI Polri berhasil membebaskan pilot Susi Air. Usai dibebaskan, Kapten Philip dibawa ke Posko Operasi Damai Kartens 2024 di Makobrimob Batalion B, Timika untuk konferensi pers. Mengenakan kaos putih dan jaket loreng, tentara Kapten Philip Mark Martens melambaikan tangannya menyapa media yang telah menunggunya. Ia menyampaikan dirinya dalam kondisi sehat dan berterima kasih pada seluruh pihak yang membebaskannya. Hello everybody, selamat sore. Today akhirnya saya sudah keluar dari rumah. Saya senang sekali saya sudah bisa sebentar pulang. Keluarga saya lagi. Terima kasih semua orang yang bantu dengan hari ini. Jadi saya bisa keluar dengan kondisi yang aman dan sehat. Terima kasih banyak semua. Salam kebaikan. Rekan-rekan sekalian, puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena begitu besar nikmatnya yang kita peroleh dapat hari ini, khususnya kita TNI Polri berbahagia karena sejak
tanggal 7 Februari 2023 pilot Susi Air atas nama Mark itu disandra oleh KKB, dan alhamdulillah puji Tuhan hari ini telah dibebaskan dan telah kita terima dalam kondisi fisik, secara fisik tadi sudah disampaikan oleh Pak Panglima Kogab itu sehat, dan proses negosiasi, proses pembebasan yang kita laksanakan ini memang memakan waktu yang cukup panjang negosiasinya sejak yang bersangkutan ditahan. Jadi prosesnya memang panjang, dan karena ya dari hari ke hari sampai kurang lebih 1 tahun 9 bulan ya baru yang bersangkutan bebas. Dan kemarin memang tanggal 16 ya memang rencananya akan dibebaskan karena pas ulang tahunnya yang bersangkutan tanggal 16 ya, tapi karena masih ada prosedur-prosedur lain sehingga baru sekarang ya dibebaskan. Saya kira itu hingga pada waktunya, hari ini memang waktunya untuk yang bersangkutan bebas. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormatan setinggi-tingginya kepada prajurit TNI dan Polri yang telah gugur ya dalam rangka proses pembebasan sandera ini. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ya, sebelumnya Satuan Tugas Operasi Damai Kartens Gabungan TNI Polri berhasil membebaskan pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens dari kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Duga, Papua. Ya, pemirsa, inilah Kapten Philip yang merupakan warga negara Selandia Baru dan sudah lebih dari 1 tahun disandra oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Duga, Papua. Sebelumnya Polri mengungkapkan KKB menawarkan proposal pembebasan pilot Susi Air. Kapten Philip dijemput tim dari Kampung Yuguru, distrik Maibarok di Kabupaten Duga, Papua dan langsung diterbangkan menuju Makobrimob di Timika. Selain itu, pilot Philip akan dilakukan pemeriksaan mitigasi medis sekaligus kondisi psikologisnya. Bahwa benar hari ini, Sabtu tanggal 21 September 2024, telah dilakukan upaya pembebasan pilot Philip Martin yang selama ini disandera oleh KKB kelompok Egyanus Kogoya selama kurang lebih 1,5 tahun. Ini merupakan hasil kerja keras dari tim kecil kami yang selama ini telah melakukan komunikasi dengan pihak KKB Egyanus Kogoya melalui tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh gereja, sehingga pada hari ini kami berhasil menjemput pilot Philip Martin di daerah Yuguru, Kabupaten Duga dengan menggunakan helikopter, dan saat ini untuk pilot Philip sudah berada di ruangan khusus untuk menjalani mitigasi kesehatan dan kondisi psikologisnya. Tadi saya setelah bertemu dengan pilot Philip dan berbincang-bincang sedikit. Pada intinya, pilot Philip saat ini sangat bahagia karena dapat menghirup udara bebas setelah sekian lama ditahan oleh KKB. Kondisi kesehatan secara umum, pilot Philip dalam keadaan sehat, walaupun beberapa waktu yang lalu pilot Philip mengalami sakit asma, namun saat ini kondisinya. Kapten Philip terlihat memegang handphone didampingi 5 orang tim Satgas duduk bersama. Kapten Philip menahan air mata saat terhubung video call dengan istrinya. Pemirsa, terlihat salah satu anggota tampak menepuk punggung Kapten Philip. Pilot Susi Air itu juga terlihat mengusap air mata sesekali. Kapten Philip dibebaskan oleh Satgas Damai Kartens Gabungan TNI Polri di Kampung Yugura, distrik Maibarok, Kabupaten Duga, Papua. Kapten Philip juga akan melakukan mitigasi medis dan memastikan kondisi psikologis pilot Philip dalam keadaan stabil. Usai dibebaskan dan menjalani konferensi pers, pilot Susi Air Philip Mark Martens diterbangkan dari Timika, Papua ke Jakarta. Pesawat TNI AU yang ditumpangi Philip berangkat pukul 15.30 waktu Indonesia Timur dan akan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.
Nantinya Mabes Polri akan menindaklanjuti soal kepulangan Philip ke Selandia Baru. Pendiri maskapai Susi Air, Susi Pujiastuti mengucapkan rasa terima kasih kepada sejumlah pihak terkait atas bebasnya Kapten Philip Mark Martens dari penyanderaan kelompok kriminal bersenjata di Papua. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kapten pilot kami Philip Martens hari ini sudah pulang kepada kami dan on the way ke Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Menhan Prabowo Subianto, Pak Panglima TNI, Pak Kapolri, Pak Mendagri, Satgas Damai Kartens, dan seluruh pihak baik dari pemerintah provinsi, kabupaten di Papua, dan juga seluruh aparat yang terlibat di Papua dalam pembebasan Kapten Philip Martens. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Tidak ada kata yang pantas untuk mengungkapkan penghargaan kami atas semua dukungan selama ini hampir 1 tahun 6 bulan. Kami prihatin, kami bersedih, namun akhirnya atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak, Kapten Philip Martens telah bisa pulang kepada kami dan keluarga. Tadi saya sudah bicara di video call. Rasa sedih dan bahagia bercampur aduk luar biasa. Semoga malam ini saya bisa bertemu dan semoga Kapten Philip Martens sehat walafiat. Sementara itu, pemirsa, Presiden Joko Widodo ikut merespon mengenai bebasnya pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens. Jokowi mengapresiasi TNI Polri yang telah melakukan proses negosiasi panjang sehingga berhasil membebaskan pilot Susi Air yang disandra kelompok kriminal bersenjata di Papua lebih dari 1 tahun. Ya, ini kan proses negosiasi yang sangat panjang dan kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif, sehingga yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandra. Ini proses panjang yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri, saya kira sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi dan nanti ini akan dibawa dari Yaguru ke rumah sakit terlebih dahulu untuk dicek kesehatannya, sehingga setelah itu akan diterbangkan. Pak, mungkin ada evaluasi depan biar nggak ada kejadian yang sama soal keamanan di Papua, Pak. Dalam setiap kegiatan di Papua, saya selalu menekankan agar didampingi oleh pihak aparat keamanan. Dalam membangun infrastruktur jalan, membangun jembatan, atau pilot yang membawa logistik sampai ke Duga, sampai di Wamena, sampai di puncaknya, semuanya harus ada dikawal oleh TNI maupun Polri untuk keamanannya. Membangun jembatan juga harus ditunggui oleh aparat keamanan sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada lagi peristiwa penyanderaan seperti ini. Ya.
Dan pemirsa, kita langsung bergabung dengan rekan Hendry Aprilia yang berada di kawasan Halim, Jakarta. Ya, Hendry, selamat sore. Usai dibebaskan dari kelompok kriminal bersenjata di Papua, pukul berapa pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martens akan tiba di Jakarta, Hendry? Ya baik, selamat sore Bayu dan juga pemirsa. Betul sekali, memang tepat hari ini nantinya jadi pilot dari pesawat Susi Air ini sendiri, Kapten Philips, yang akan tiba di Jakarta, yang mana memang sebelumnya telah dilakukan penyekapan selama 19 bulan di wilayah Papua, dan memang nantinya akan dilakukan penerbangan dari wilayah Papua akan menuju ke Bandara Halim. Memang sementara memang informasi yang dapat kami sampaikan, nantinya pilot Philips ini sendiri, Kapten Philips maksud kami, memang akan tiba di Bandara Landasan, maksud kami di Landasan Udara Halim, Jakarta, dan nantinya juga akan bertemu bersama dengan keluarga. Namun memang situasi yang dapat kami sampaikan hingga saat ini, kami para awak media belum bisa memasuki kawasan dari Landasan Udara Halim sendiri, karena memang informasinya dari Kepala Penerangan Femi ini menjelaskan bahwa nantinya pesawat yang akan digunakan oleh Kapten Philips ini sendiri menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara begitu, yang akan melintas dari Timika Papua, akan melakukan transit di Makassar dan akan langsung menuju ke bandara, maksud kami di Landasan Udara Halim, Jakarta. Dan tentunya nanti informasi ini juga kami akan terus memantau, bahkan akan terus memantau dan juga mengupdate informasi di sekitaran Bandara Halim. Tentunya nanti kami juga awak media akan terkonfirmasi bisa memasuki kawasan dari Landasan Udara. Namun memang informasi yang dapat kami sampaikan kembali, memang untuk Kapten Philips ini sendiri dibebaskan tidak melalui syarat begitu, dan dibantu oleh dengan TNI dan juga Polri yang juga membantu dengan bebasnya Kapten Philips itu sendiri. Namun tentunya Kapten Philips sendiri nanti akan bertemu dengan keluarga di sekitaran atau maksud kami di Bandara Halim begitu, bersama dengan nantinya ini Kapten Philips tentunya tepat hari ini begitu akan tiba, dan kami akan terus memantau, bahkan terus mengupdate informasinya, karena kami belum bisa memasuki kawasan dari Landasan Udara Halim sendiri. Sementara saya kembalikan ke Anda, Bayu. Baik, kita nantikan bersama bagaimana nanti Kapten Philip Mark Martens bisa tiba di Jakarta. Hendry, terima kasih banyak atas informasinya. Jaga kesehatan Anda dan selamat bertugas kembali, Hendry. Pemirsa, polisi membantah ada motif asmara di balik pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini, tetaplah di ID Sore. Pemirsa, ada kembali di Anjus Sore. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Polisi membantah adanya motif asmara di balik pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kapolda Sumatera Barat mengatakan motif pembunuhan murni karena tersangka berniat ingin memperkosa korban. Warga bersama polisi menggerebek sebuah rumah kosong di daerah Padang Kabau, Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi mendapatkan informasi dari warga yang merasa curiga karena rumah yang sering ditinggal penghuninya itu kerap terkunci dari dalam. Usai mendobrak rumah, polisi mendapati IS, tersangka pembunuh gadis penjual gorengan, di atas loteng. IS bersembunyi selama 11 hari ini akhirnya harus ditarik secara paksa oleh polisi. Polisi kemudian mengamankan tersangka ke Mapolres Padang Pariaman. Masyarakat yang geram dengan perbuatan tersangka berbondong-bondong datang ke Mapolres Padang Pariaman untuk melihat tersangka inisial IS dari dekat. Kendati demikian, keinginan warga melihat tersangka dari dekat tidak dipenuhi polisi. Sementara itu, polisi membantah ada motif asmara di balik pembunuhan ini. Kapolda Sumatera Barat mengatakan motif pembunuhan murni karena tersangka berniat ingin memperkosa korban. Berarti kan saat penyekapan sampai ke 300 meter kan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Tetapi tidak sadarkan diri kan ada dua kemungkinan. Apakah itu
pingsan atau sudah meninggal dunia. Dari hasil forensik, dari hasil otopsi tidak ditemukan paru-parunya di saluran pernapasan yang itu kotoran ataupun darah lain yang diduga di saat dia mengulir masih bernapas kemudian itu ada orang juga di jalan pernapasan dan di paru-paru. Ini dilihat dalam keadaan bersih. Sehingga dibuka bahwa dalam keadaan tidak sadarkan diri atau sudah meninggal itulah korban diperkosa. Sebelumnya diketahui IS pernah beberapa kali masuk penjara karena sejumlah kasus berbeda. IS diduga membunuh dan memperkosa NKS yang merupakan pedagang gorengan. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Kapolres Padang Pariaman AKBP Ahmad Faisal Amir. Ya, selamat sore Pak Faisal. Pak Faisal, sebelumnya ini kasus ini, ya, sebelumnya kepolisian ini mengatakan bahwa kasus ini mengatakan tidak ada hubungan asmara di dalamnya dan murni pelaku ini hanya ingin melakukan pemerkosaan pada korban. Sebenarnya seperti apa Pak Faisal? Benar yang disampaikan pada saat rilis kemarin hari Jumat, bahwasanya hasil keterangan dari tersangka sementara ini baru menyampaikan bahwasanya mengikuti korban untuk memperkosa hingga dilakukan kekerasan dan tidak sadarkan diri, baru dilakukan aksinya dengan memperkosa korban. Ya, lalu apakah korban juga sudah mengatakan sebenarnya sudah berapa lama? Maksud kami pelaku, apakah pelaku mengatakan sudah berapa lama pelaku ini mengikuti korban? Tersangka menyampaikan baru kali itu pada saat bertemu di tempat penjual gorengan menjajakan di warungnya itu, Mas. Baru saat itu saja. Namun juga kita tahu bahwa tersangka ini sudah keluar masuk penjara dengan berbagai macam kasusnya. Sebenarnya tersangka ini selihai apa, Pak, sehingga bisa melakukan kembali aksi kejahatannya? Kalau melihat dari rekam jejak kriminalnya, memang pernah melakukan pidana pencabulan di tahun 2013 dan narkotika di 2017. Hal ini yang membuat tersangka ini pengen melakukan pemerkosaan. Jadi memang sudah ada niat pada saat bertemu di warung di pinggir jalan itu. Baik, artinya sudah ada niat karena juga sudah ada rekam jejak terkait kasus serupa. Lalu apakah dengan demikian ini tersangka ini bisa dikatakan sebagai residivis? Iya, jadi dilakukan dengan kegiatan dan pidana yang sama. Gitu. Ya, Bapak ini kan juga tersangka berkali-kali melakukan kasus yang kita bisa bilang serupa. Apakah motif dari tersangka ini memang dilakukan dengan ada orang lain atau memang hanya dilakukan sendiri? Kami masih dalami peran dari tersangka ini dalam pemeriksaan intensifnya. Kemudian kami akan lakukan olah TKP, nantinya kita ada penyesuaian apakah identik dengan yang dilakukan, yang disampaikan oleh tersangka ataupun memang ada peran dari orang lain. Kami masih dalami, Mas. Ya, artinya masih ada kemungkinan ada pelaku lain, Bapak? Kami lagi dalami, Mas. Kemungkinan nanti akan kami sampaikan pada perkembangan atau update berikutnya. Baik. Ya, Bapak, kemudian juga kemarin kan kita saksikan bersama-sama yang menggemparkan warga setempat juga bagaimana ini pelaku atau tersangka ini bersembunyi di loteng rumah kosong gitu. Ini apakah ada hubungan atau bagaimana pelaku ini bisa menemukan tempat persembunyiannya, yaitu rumah kosong yang tidak ada penghuninya, Bapak? Pemilik rumah memang sudah lama meninggalkan rumahnya ataupun dikosongkan karena pemilik di luar kota. Dan berkat kerjasama dengan tetangga, warga masyarakat semuanya, pada saat hari Kamis pagi hingga sore itu memang
saya mengarahkan dan menggalakkan untuk melakukan pengecekan kepada rumah kosong. Dan itu ditindaklanjuti oleh semua warga dengan mengecek dan memeriksa pondok, warung, ataupun gubuk, serta rumah yang tidak dihuni untuk dilihat apakah ada tersangka ini berdiam ataupun bersembunyi di situ. Dan alhamdulillah satu rumah memang belum diperiksa dan dicurigai ada di dalamnya. Bagaimana pelaku waktu itu bisa masuk ke dalam rumah? Apakah memang mendobrak rumah, memaksa secara paksa, atau seperti apa? Berdasarkan keterangan dari tersangka, masuk lewat pintu belakang, Mas. Dan nampak tidak kelihatan dari warga ataupun akses jalan di depannya. Jadi tertutup dengan tembok sekeliling pekarangan belakang rumah. Kita bisa melihat sepertinya pelaku ini mungkin bisa dikatakan cukup lihai bersembunyi ya, karena juga menghilang selama kurang lebih 2 pekan seperti itu. Apakah memang dari kasus-kasus sebelumnya yang memang dilakukan oleh pelaku ini, biasanya ini pelaku bersembunyi seperti yang dilakukan pada sekarang ini? Pelaku sendiri merupakan putra daerah di wilayah tersebut dan menguasai medan. Jadi keahlian ataupun kelincahan ini memang sudah lama dimiliki, karena memang pekerjaannya kadang berkebun, kadang berdagang, keluar masuk untuk mengambil hasil panen buah, sehingga benar-benar mengetahui seluk-beluk di kampung itu, Mas. Ya, putra daerah di tempat beliau juga, maksud kami pelaku juga ditangkap seperti itu, Bapak. Lalu bagaimana warga sekitar ini mengenal pelaku, Bapak? Masyarakat sangat mengenali karena sering pelaku ini sebelumnya masyarakat resah gitu dengan keberadaan tersangka ini, dikarenakan sering ada kehilangan hal-hal kecil seperti jemuran ataupun peralatan dapur yang pembuktiannya juga belum pasti juga, tapi mengarahnya masyarakat menuduh sangat antusias itu untuk menangkap karena sering membuat keonaran di kampung tersebut. Memang dikenal membuat keonaran, seringkali membuat keonaran dan meresahkan masyarakat. Terakhir Bapak, lalu seperti apa hukuman yang akan didapatkan oleh pelaku, Bapak? Sampai saat ini kami masih intensif untuk melakukan pendalaman terhadap pelaku, khususnya dalam menerapkan pasal. Kami nantinya melakukan gelar secara mendalam, dan gabungan dari tim yang ada kami akan sampaikan pada kesempatan berikutnya, Mas. Baik, kita tunggu bersama-sama seperti apa kelanjutan hukum yang akan didapat oleh pelaku ini, Bapak. Terima kasih banyak, Bapak AKBP Ahmad Faisal Amir, Kapolres Padang Pariaman, yang sudah berbincang bersama kami. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Bapak. Pemirsa, korban penganiayaan sadis di acara komunitas skuter di Bogor, Jawa Barat terluka parah dan mengalami kebutaan. Sementara pelaku telah menyerahkan diri ke Polres Bogor, Jawa Barat. Setelah buron selama beberapa waktu, pelaku yang melukai mata seorang pria bernama Faisal alias Icang pada festival skuter di Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat akhirnya menyerahkan diri ke polisi. Pelaku menyerahkan diri pada Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat ke Polres Bogor diantar ibu kandungnya setelah melakukan pendekatan kepada mertua pelaku. Berkat komunikasi yang baik antara tim gabungan Polres Bogor dan Polsek Gunung Putri terhadap orang tua dari pelaku, tadi malam sekitar pukul 23:30 pelaku diantarkan langsung oleh orang tuanya untuk diserahkan ke pihak kepolisian. Dan saat ini kondisi pelaku diamankan di Mapolsek Gunung Putri untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, video penganiayaan di acara komunitas skuter di Bogor, Jawa Barat viral di media sosial dan menggegerkan publik. Peristiwa bermula saat korban dan pelaku cekcok, diduga gara-gara cemburu. Dengan keji, pelaku melukai kedua mata korban hingga terluka parah. Akibat peristiwa ini, korban IN pingsan dan dilarikan ke RSUD Cibinong, Bogor. Saat ini, korban mengalami kebutaan dan harus menjalani perawatan intensif. Dia datang ke acara Vespa,
tiba-tiba ketemu temennya. Nah, di sana ada cekcok mungkin, langsunglah terjadi pengeroyokan dan pencongkelan mata itu. Sekarang korban mengalami kebutaan ya, Pak? Kemungkinan, Pak. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Sore. Pemirsa, hari ini Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Joko Widodo menegaskan, selain membahas penanganan malaria, SBY dan Jokowi sepakat mendukung penuh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyambut hangat kedatangan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan Indonesia pada Sabtu 21 September 2024. Pertemuan kedua tokoh ini dilakukan secara tertutup yang berlangsung di ruang Jepara Istana Kepresidenan Jakarta. Kepada media, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kedatangannya untuk menyampaikan misi khusus Aliansi Sedunia Membasmi Malaria. Pagi ini saya menghadap Bapak Presiden sehubungan dengan peran dan amanah yang saya jalankan sebagai penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk Membasmi Malaria. Saya sampaikan bahwa Indonesia juga punya kepentingan untuk menurunkan angka penyakit malaria di negeri kita, dan saya juga punya komitmen untuk Asia Pasifik. Saya pamit tadi untuk berangkat ke New York selama sekitar 1 minggu untuk membahas ini, dan tentu saya juga akan melapor kepada Pak Prabowo, Presiden terpilih, karena tahun depan akan ada summit di Indonesia yang tentu yang memimpin Pak Prabowo nanti sebagai Presiden tahun depan dan seterusnya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan selain membahas penanganan malaria, SBY dan Jokowi sepakat mendukung penuh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tadi selain yang disebutkan oleh beliau Bapak SBY, kita juga sepakat Pak SBY dan saya untuk memberikan dukungan penuh pada pemerintah baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Saya rasa itu. Usai pertemuan ini, SBY direncanakan akan berangkat ke New York selama 1 minggu membahas masalah malaria sedunia. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPP PDIP bidang politik Puan Maharani menyebut pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri akan digelar secepatnya. Puan juga tidak menampik pertemuan tersebut membuka kemungkinan PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Tanggalnya kan nanti menunggu waktu yang tepat, pelantikannya kan masih tanggal 20 Oktober. Jadi pasti dalam waktu yang secepat-cepatnya insya Allah akan ada pertemuan, dan dalam artian untuk bersilaturahmi dan bersinergi membangun bangsa dan negara. Semuanya tidak ada yang tidak mungkin, mungkin saja. Pemirsa, Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. di Istana Malacanang, Manila. Pemirsa, pada kunjungan kerja ini Prabowo didoakan sukses pimpin Indonesia. Prabowo menyoroti soal hubungan Filipina dan Indonesia di mana kedua negara perlu saling mendukung serta menjalin kerjasama.
Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto lakukan kunjungan kerja ke Filipina dan bertemu dengan Presiden Filipina, Ferdinand Romualdez Marcos Jr. di Istana Malacanang, Manila. Prabowo menyorot perihal hubungan Filipina dan Indonesia, di mana kedua negara perlu saling mendukung serta menjalin kerjasama. Kunjungan ini juga menjadi salah satu bentuk tradisi Asia beramah tamah. We have common roots, cultural, historical, and by the fact that we are very close neighbors, it gives us, I think, always support each other, work together closely with more fields. Bahkan dalam unggahan Instagram pribadinya, @bongbongmarcos, dirinya senang bertemu dan berharap Prabowo sukses memimpin negara dan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Diketahui, sebelum menjabat sebagai Presiden Indonesia, Prabowo lakukan kunjungan ke sejumlah negara sahabat dan berkomitmen terus jalin hubungan baik. Pemirsa, DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara yang akan membuat Presiden terpilih Prabowo Subianto lebih leluasa menyusun kabinetnya. Jumlah kementerian yang ditetapkan akan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara. Salah satu poin yang disahkan adalah pasal 15, yakni jumlah kementerian yang ditetapkan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. Artinya, tidak akan dibatasi hanya 34 institusi saja, bisa lebih. Dengan hasil ini, Presiden terpilih akan lebih leluasa menggunakan hak prerogatifnya menyusun kriteria kabinet. Itu adalah hak prerogatif daripada Presiden terpilih. Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah, dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Meski begitu, sejumlah pihak meyakini Prabowo Subianto tetap akan prioritaskan zakon kabinet atau kabinet dari kalangan ahli dan profesional. Pertama kali akan memprioritaskan bagaimana interdeliver ke rakyat gitu. Jadi untuk bisa menyajikan sebuah janji-janji politik, visi misi yang pernah dijanjikan itu, Pak Prabowo memprioritaskan apa yang dinamakan zakon kabinet tadi gitu. Tapi tetap saja, kabinet harus mendapat dukungan politik dari parpol pengusung. Mau tidak mau, seprofesional apapun kabinet yang dibentuk, kalau tidak mendapatkan dukungan politik, itu akan sulit. Sebelumnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis 19 September 2024. Pertemuan antara SBY dan Prabowo berlangsung tertutup selama 1 jam lebih. Nampaknya, kehadiran SBY di kediaman Prabowo juga kemungkinan berdiskusi mengenai kabinet ideal yang menyesuaikan dengan perubahan undang-undang. Lantas, apakah Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyusun final kabinetnya? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pramono Anung menangis saat mengikuti perpisahan dengan seluruh pejabat dan pegawai Sekretariat Kabinet pada Jumat pagi. Mensesnek Pratikno ditunjuk sebagai PLT Menteri Sekretariat Kabinet menggantikan Pramono Anung hingga akhir masa jabatan. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menggelar agenda perpisahan dengan jajarannya di Wisma Grida Bakti, Jakarta. Saat tiba di lokasi, Pramono Anung yang hadir bersama istri mendapat sambutan meriah dari seluruh pejabat dan pegawai Sekretariat Kabinet. Dalam sambutannya, Pramono berterima kasih kepada seluruh jajaran yang telah membantunya, terutama saat masa pandemi COVID-19. Bahkan, di akhir sambutannya, Pramono sempat menitikan air mata saat berpamitan dengan pegawai Sekretariat Kabinet. Jadi saya selama 2 periode memimpin Seskap ini, saya sangat dekat dengan seluruh staf, karyawan, para pejabat di lingkungan Seskap, dan memang saya bekerja untuk memberi hati dan juga sekaligus merubah paradigma yang ada. Seskap sekarang ini sudah menjadi lembaga yang sangat disegani, dihormati, karena sebagai kantor
pembantu presiden yang utama. Untuk presiden sebagai kepala pemerintahan, hampir semua keputusan-keputusan penting alhamdulillah bisa dijalankan, disampaikan secara baik. Dan yang paling penting adalah kultur kerja yang di internal itu, kultur kerja yang fighter, berbahagia, tetapi tidak pernah ada keterlambatan. Surat pengunduran diri Pramono Anung dari jabatannya sebagai Sekretaris Kabinet telah ditandatangani Presiden Jokowi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno, bertemu dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Aktivitasnya seni dan olahraga, almost kesenian, tapi utamanya musik. Sejak SMP cari waktu to sometime this year. Dalam pertemuan tersebut, ketiganya kompak mengenakan batik. Belum diketahui apa yang diperbincangkan ketiganya, namun terlihat ketiganya berada di ruangan yang dipenuhi lukisan hasil karya SBY di Cikeas. Pramono Rano menegaskan bahwa sambil berjalan menuju kampanye, nantinya mereka akan berusaha menemui seluruh tokoh yang pernah memimpin Indonesia, bahkan memimpin kota Jakarta.
Pramono juga menyebut pertemuan ini juga merupakan silaturahmi terhadap SBY yang tentunya juga memiliki mimpi yang baik untuk kota Jakarta. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta Pusat pada Sabtu pagi. RK mengikuti acara peringatan Maulid Nabi Muhammad oleh Nahdlatul Ulama Jakarta. Dan utama dalam membangun bangsa dan merupakan memperkokoh kiprah perjuangan muslimat Nahdlatul Ulama kami saat ini dan masa yang akan datang. Oleh karena emas pada tahun 2045. Selain karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meneruskan berbagai hal-hal baik dan tentunya dari pimpinan wilayah muslimat Nahdlatul Ulama DKI Jakarta dalam kesempatan ini mengharapkan Pemirsa, pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapat dukungan dari 42 simpul relawan di Jakarta Timur. Deklarasi ini berfokus untuk memenangkan pasangan Ridho di Pilgub Jakarta 2024. Ratusan relawan tampak antusias menyambut kedatangan pasangan RK Suswono di sebuah ruko di ujung Menteng Cakung, Jakarta Timur. Pasangan Ridho menerima dukungan dari 42 relawan yang tergabung dalam kelompok gabungan relawan Ridwan Kamil Suswono 08 atau Garnisun 08. Ridho mendapat dukungan dari ex-relawan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno semasa pemilu terdahulu. Pasca deklarasi, RK mengatakan pasangan Ridho butuh bergerak seluas-luasnya untuk sosialisasi program kerja keluarga Jakarta. RK berpesan kepada relawan agar berkonsolidasi dalam sosialisasikan program kerja Ridho di berbagai wilayah Jakarta. Ini adalah warga-warga di Jakarta yang sudah meyakini Ridho insya Allah menjadi solusi yang terbaik, berhimpun dalam sebuah komunitas pasukan Ridho Jakarta untuk bergerak memenangkan pasangan Ridho ini dengan belusukan, dengan event, mendatangi tokoh dan sosial media. Mudah-mudahan kita kan sebenarnya kampanyenya belum mulai secara intensif ya, baru sekitar tanggal 25, sehingga angka-angkanya makin membaik sesuai target. Kita kalau bisa menang satu putaran. Jadi saya ucapkan terima kasih pada Pak Saiful Caniago mewakili pasukan Ridho Jakarta yang siap turun ke bawah memenangkan Ridho. Pemirsa, bakal calon Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyapa warga di kawasan Jatirangga Jati Sampurna, Kota Bekasi. Selain menyapa warga, Deddy Mulyadi juga mendengar masukan serta aspirasi baik dari tokoh maupun masyarakat Kota Bekasi. Warga Jatirangga Jati Sampurna, Kota Bekasi antusias melihat kedatangan Deddy Mulyadi bakal calon Gubernur Jawa Barat. Dalam safari politiknya kali ini, Deddy menyapa dan berinteraksi langsung kepada ribuan warga Bekasi. Setelah berkeliling kota, Deddy menyampaikan sejumlah poin yang harus diperhatikan untuk Kota Bekasi. Kebanyakan banyak orang yang kerja di Jakarta. Untuk itu ya potensinya tinggi, yaitu jumlah orang yang membawa uang dari Jakarta ke Bekasi, sehingga itu menimbulkan circle ekonomi. Karena itu menimbulkan circle ekonomi, maka ekonomi lingkungannya harus ditata. Karena saya berikan contoh deh, masyarakat itu kan perlu hiburan. Misalnya ini bisa dilihat tuh, orang kota ini numpuk banget nontonnya. Artinya bahwa ruang-ruang mereka berekspresi itu rendah. Karena di kota sekarang sudah tidak dapat lagi ruang-ruang anak-anak berekspresi. Ruang bermainnya sudah tidak ada, hingga anak itu hanya main HP dan motor. Sehingga orientasi ke depan, Bekasi itu punya kali Malang. Jadi kalinya tidak boleh Malang lagi, nanti harus kali Wujud.
Nah, sehingga itu akan menjadi fokus saya untuk segera ditata menjadi kawasan sungai yang bersih dan memiliki potensi keindahan sehingga menjadi tempat orang Bekasi untuk berelaksasi atau wisata. Selain itu, Dedi juga menyoroti kemiskinan warga yang berimbas pada kondisi anak-anak sehingga ke depan perlu diberikan stimulus oleh negara dan piramida sampah Bantar Gebang yang harus dibenahi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa Aju Sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan Diandra Mukdi. Halo Diandra, habis ini ada informasi apa Diandra? Ya, selamat sore Bayu dan juga pemirsa. Setelah ini akan ada informasi soal penangkapan pelaku koboi Pantura yang ternyata diduga merupakan komisaris sebuah perusahaan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Kali ini bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, aparat gabungan TNI Polri menghadirkan Kapten Philip Mark Mertens usai dibebaskan dari kelompok kriminal bersenjata. Pemirsa, usai dibebaskan, Kapten Philip dibawa ke posko operasi Damai Kartens 2024 di Makobrimob Batalion B Timika untuk konferensi pers. Mengenakan kaos putih dan jaket loreng tentara, Kapten Philip Mark Mertens melambaikan tangannya menyapa media yang telah menunggunya. Ia menyampaikan dirinya dalam kondisi sehat dan berterima kasih kepada seluruh pihak yang membebaskannya. Saya senang sekali saya sudah bisa stand pulang dan keluarga saya lagi. Terima kasih semua orang yang bantu dengan hari ini, dan saya bisa keluar dengan kondisi yang aman dan sehat. Alhamdulillah, puji Tuhan, hari ini telah dibebaskan dan telah kita terima dalam kondisi fisik, secara fisik tadi sudah disampaikan oleh Pak Panglima Kogab, itu sehat. Dan proses negosiasi, proses pembebasan yang kita laksanakan ini memang memakan waktu yang cukup panjang negosiasinya, sejak yang bersangkutan ditahan. Jadi prosesnya memang panjang, dan karena ya dari hari ke hari sampai kurang lebih 1 tahun 9 bulan ya, baru yang bersangkutan bebas. Dan kemarin memang tanggal 16 ya, memang rencananya akan dibebaskan karena pas ulang tahunnya yang bersangkutan tanggal 16 ya, tapi karena masih ada prosedur-prosedur lain sehingga baru sekarang ya dibebaskan. Saya kira itu indah pada waktunya. Hari ini memang waktunya untuk yang bersangkutan bebas. Saya kira itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk psikologi kita juga sudah melaksanakan konseling cukup baik, tidak ada tanda-tanda PTSD sehingga yang bersangkutan layak untuk kita segera terbangkan ke Jakarta. Jadi saya juga ingin memberikan penghargaan ya dan penghormatan setinggi-tingginya kepada prajurit TNI dan Polri yang telah gugur ya dalam rangka proses pembebasan sandera. Pemirsa, Kapten Philip terlihat memegang handphone didampingi 5 orang tim Satgas duduk bersama. Kapten Philip menahan air mata saat terhubung video call dengan istrinya. Terlihat salah satu anggota tampak menepuk punggung Kapten Philip. Pilot Susi Air itu juga terlihat mengusap air mata sesekali. Kapten Philip dibebaskan oleh Satgas Damai Kartens gabungan TNI Polri di Kampung Yugura, Distrik Maiparok, Kabupaten Duga, Papua. Kapten Philip juga akan melakukan mitigasi medis dan memastikan kondisi psikologis pilot Philip dalam keadaan stabil.
Usai dibebaskan dan menjalani konferensi pers, pilot Susi Air Philip Mark Martens diterbangkan dari Timika, Papua ke Jakarta. Pesawat TNI AU yang ditumpangi Philip berangkat pukul 15.30 waktu Indonesia Timur dan akan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Nantinya Mabes Polri akan menindaklanjuti soal kepulangan Philip ke Selandia Baru. Pemirsa, sebelum bertolak ke Jakarta, pilot Susi Air Philip Mark Martens transit di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Pesawat tujuan Jakarta yang membawa pilot Susi Air Philip Mark Martens melakukan transit di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pukul 17.35 waktu Indonesia Tengah. Pesawat TNI AU ini mengisi bahan bakar terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan menuju Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Usai mengisi bahan bakar, perjalanan dilanjutkan dan diperkirakan tiba di Jakarta pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Aksi penembakan ke mobil pengendara yang terjadi di Pantura menghebohkan warga. Pelaku koboi Pantura diduga merupakan komisaris sebuah perusahaan. Inilah detik-detik polisi berhasil mengamankan pelaku koboi Pantura setelah kabur pasca penembakan mobil pengendara lain di KM 32 Demak Kudus atau lokasi penyempitan perbaikan Jalan Pantura, Trengguli, Demak pada Kamis siang. Satreskrim Polres Demak, Jawa Tengah hingga Jumat siang masih melakukan penyelidikan secara intensif terhadap Sunarwan, 60 tahun, warga Limbangan, Kendal, Jawa Tengah, yang diduga merupakan komisaris sebuah perusahaan di Kendal. Pelaku diamankan karena nekat mengumbar senjata apinya. Polisi mendapati laporan pelaku menembak 2 kali ke ban depan dan belakang mobil korban. Pelaku segera ditangkap. Mengeluarkan senjata api dan melakukan penembakan kepada mobil korban, yaitu mobil Mitsubishi Pajero, ke arah ban depan ditembakkan 2 kali dan di ban belakang ditembakkan 2 kali. Dapat diamankan di wilayah setelah perbatasan Demak, yaitu di perempatan Hotel Gripta. Korban yang mengetahui mobilnya ditembak sempat merekam tindakan pelaku tersebut. Enggak ngeh awalnya kalau nembak sebelah kiri, jadi dia nembak sekali, terus baru ngeh ternyata mobil saya yang di ini yang Ibu sempat enggak Bu, khawatir atau cemas waktu itu? Waktu kan langsung suami video kan buat barang bukti ya, terus saya video, habis saya video, nah itu dia mulai ngarah ke atas tuh pistolnya, terus saya buru-buru matiin video, terus kita khawatir ya Bu ya? Iya, karena dia udah ke arah kaca. Dari hasil penyelidikan, pelaku secara resmi memiliki pistol tersebut. Setelah mengamankan, polisi menyita mobil dan pistol milik pelaku. Pistol jenis Glock 17 milik pelaku lengkap dengan 2 magazin beserta puluhan butir peluru tajam. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan 3 selongsong dan 2 proyektil. Rencananya, polisi akan mengecek kondisi psikologis pelaku karena saat ditangkap, pelaku justru tersenyum. Dari Demak, Jawa Tengah, Sukma Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 balita korban kebakaran di Cipinang, Pulau Gadung, Jakarta Timur dimakamkan di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara. Suasana haru mengiringi prosesi pemakaman ketiga korban yang dimakamkan dalam 1 liang lahat. Tiga jenazah balita korban kebakaran di Cipinang, Jakarta Timur dimakamkan di TPU Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara siang tadi. Kedua orang tua korban tidak kuasa menahan kesedihan menyaksikan ketiga buah hatinya dimasukkan dalam 1 liang lahat.
Kedua kakak korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar juga turut hadir, menghantarkan ketiga adiknya ke tempat peristirahatan yang terakhir. Bahkan nenek korban jatuh pingsan karena tidak kuasa menahan kesedihan. Sebelum dimakamkan, ketiga jenazah korban terlebih dulu disemayamkan di rumah duka yang berlokasi di RT 1 RW 13 Cipinang, Jakarta Timur. Jenazah sebelumnya juga telah divisum di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Belum bisa dimintai keterangan apapun karena masih shock dengan kejadian itu. Ya mohon doanya untuk semuanya. Semoga orang tua dari adik-adik ini itu menjadi tabungan mereka buat nanti ke surga. Bisa dikanjangin lagi nggak? Tambah serang, bilang bang, tambah serang. Awal. Sebelumnya, kebakaran melanda permukiman padat di area Cipinang, Jakarta Timur pada Jumat pagi. Akibat kebakaran ini, belasan rumah hangus dan 3 balita kakak beradik meninggal dunia. Dari Jakarta, Amrina Rida, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, Tentara Nasional Indonesia menggelar pesta rakyat dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 di Monas, Jakarta. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda hanya di iNews Sore. Hari ini Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono menemui Presiden RI Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Joko Widodo menegaskan selain membahas penanganan malaria, SBY dan Jokowi sepakat mendukung penuh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyambut hangat kedatangan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan Indonesia pada Sabtu 21 September 2024. Pertemuan kedua tokoh ini dilakukan secara tertutup yang berlangsung di ruang Jepara Istana Kepresidenan Jakarta. Kepada media, Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan kedatangannya untuk menyampaikan misi khusus Aliansi Sedunia Membasmi Malaria. Pagi ini saya menghadap Bapak Presiden sehubungan dengan peran dan amanah yang saya jalankan sebagai penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk Membasmi Malaria. Saya sampaikan bahwa Indonesia juga punya kepentingan untuk menurunkan angka penyakit malaria di negeri kita, dan saya juga punya komitmen untuk Asia Pasifik. Saya pamit tadi untuk berangkat ke New York selama sekitar 1 minggu untuk membahas ini, dan tentu saya juga akan melapor kepada Pak Prabowo, Presiden terpilih, karena tahun depan akan ada summit di Indonesia yang tentu yang memimpin Pak Prabowo nanti sebagai Presiden tahun depan dan seterusnya. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan selain membahas penanganan malaria, SBY dan Jokowi sepakat mendukung penuh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tadi selain yang disebutkan oleh beliau Bapak SBY, kita juga sepakat Pak SBY dan saya untuk memberikan dukungan penuh pada pemerintah baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Karena saya itu. Usai pertemuan ini, SBY direncanakan akan berangkat ke New York selama 1 minggu membahas masalah malaria sedunia. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Dede Rudi, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPP PDIP bidang politik Puan Maharani menyebut pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri akan digelar secepatnya. Puan juga tidak menampik pertemuan tersebut membuka kemungkinan PDIP akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Tanggalnya kan nanti menunggu waktu yang tepat, pelantikannya kan masih tanggal 20 Oktober.
Jadi pasti dalam waktu yang secepat-cepatnya insya Allah akan ada pertemuan dan dalam artian untuk bersilaturahmi dan bersinergi membangun bangsa dan negara. Semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Pemirsa, Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto bertemu Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. di Istana Malacanang, Manila. Pada kunjungan kerja ini Prabowo didoakan sukses pimpin Indonesia. Prabowo juga menyorot soal hubungan Filipina dan Indonesia, di mana kedua negara perlu saling mendukung serta menjalin kerjasama. Menteri Pertahanan Republik Indonesia sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto lakukan kunjungan kerja ke Filipina dan bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. di Istana Malacanang, Manila. Prabowo menyorot perihal hubungan Filipina dan Indonesia, di mana kedua negara perlu saling mendukung serta menjalin kerjasama. Kunjungan ini juga menjadi salah satu bentuk tradisi Asia beramah tamah. We have common roots. Cultural, historical, and the fact that we are very close in this gives us, I think, always support each other. Work together closely with more fields. Bahkan dalam unggahan Instagram pribadinya, @bongbongmarcos, dirinya senang bertemu dan berharap Prabowo sukses memimpin negara dan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju. Diketahui, sebelum menjabat sebagai Presiden Indonesia, Prabowo lakukan kunjungan ke sejumlah negara sahabat dan berkomitmen terus jalin hubungan baik. Pemirsa, DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara yang akan membuat Presiden terpilih Prabowo Subianto lebih leluasa menyusun kabinetnya. Jumlah kementerian yang ditetapkan akan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang Kementerian Negara. Salah satu poin yang disahkan adalah pasal 15, yakni jumlah kementerian yang ditetapkan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden. Artinya, tidak akan dibatasi hanya 34 institusi saja, bisa lebih. Dengan hasil ini, Presiden terpilih akan lebih leluasa menggunakan hak prerogatifnya menyusun kriteria kabinet. Itu adalah hak prerogatif daripada Presiden terpilih. Nah, beliau pada saat ini memang berkonsentrasi untuk menuntaskan nomenklatur, menuntaskan jumlah, dan menuntaskan kriteria yang akan mengisi kabinet yang akan datang. Meski begitu, sejumlah pihak meyakini Prabowo Subianto tetap akan prioritaskan zakon kabinet atau kabinet dari kalangan ahli dan profesional. Pertama kali akan memprioritaskan bagaimana interdeliver ke rakyat gitu. Jadi untuk bisa menyajikan sebuah janji-janji politik, visi misi yang pernah dijanjikan itu, Pak Prabowo memprioritaskan apa yang dinamakan zakon kabinet tadi gitu. Tapi tetap saja, kabinet harus mendapat dukungan politik dari parpol pengusung. Mau tidak mau, seprofesional apapun kabinet yang dibentuk, kalau tidak mendapatkan dukungan politik, itu akan sulit. Sebelumnya, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyambangi Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Kamis 19 September 2024. Pertemuan antara SBY dan Prabowo berlangsung tertutup selama 1 jam lebih. Nampaknya, kehadiran SBY di kediaman Prabowo juga kemungkinan berdiskusi mengenai kabinet ideal yang menyesuaikan dengan perubahan undang-undang. Lantas, apakah Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah menyusun final kabinetnya? Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, event sport tourism yang dikemas dalam ajang Mandiri Bintan Marathon kembali digelar di kawasan pariwisata Bintan Resort Kepulauan Riau. Event ini diyakini mampu menjadi ajang promosi Kepulauan Riau dalam mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara. Ajang lari Mandiri Bintan Marathon bertajuk Run and Discover Event Sport Tourism kembali digelar di tahun 2024 ini. Dalam penyelenggaranya, para peserta diajak merasakan sensasi berlari sambil menikmati keindahan alam yang menakjubkan dari Pulau Bintan. Dalam kegiatan ini ditargetkan 2.000 pelari dari dalam maupun luar negeri.
akan menyemarakan event tahunan yang dihelat di Lagoy Bay, kawasan wisata Bintan Resort, pada 2 hingga 3 November mendatang. Event sport tourism ini mendapat dukungan penuh Kemenparekraf dalam perannya mempromosikan Bintan sebagai destinasi unggulan bagi wisatawan lokal maupun mancanegara. Kami di Kepulauan Riau meyakini untuk potensi dan proyeksi berkembangnya sport tourism di Kepulauan Riau sangat besar. Karena kita memiliki playground yang cukup lengkap, baik dalam dimensi darat, laut, ataupun dimensi udara. Banyak olahraga yang bersifat minat khusus atau sport tourism bisa kita kembangkan di sana. Acara maraton ini adalah acara maraton yang mungkin kalian belum bisa jumpai di Indonesia, gitu. Kita akan full stereo 100% dan tidak berdampingan dengan kendaraan. Mandiri Bintan Marathon 2024 akan menghadirkan sebagai kategori lari yang cocok untuk semua kalangan, dari pemula hingga pelari berpengalaman. Mulai dari 3 km untuk familiran hingga full maraton sepanjang 42 km. Dari Jakarta, Paki Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, serangan Israel di Beirut pada hari Jumat menewaskan sedikitnya 8 orang dan melukai lebih dari 50 lainnya. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda hanya di iNews sore.